Nah, jadi dari situ kita bisa ngerti, oh ini saham yang memang layak kita masuk, saham yang layak kita cuma scalpingan aja. Kalau scalpingan bagaimana? Saya scalpingan ya secukupnya aja. Saya merasa misalnya 3 tik, 4 tik udah cukup, ya saya keluar. Saya merasa membahayakan, saya keluar. Tapi kalau seperti BP ini dengan TA yang seperti itu, ya, saya mulai mencari, oh area pressing di sini, bisa break resist nggak? Kalau bisa break saya hold, kalau nggak bisa saya buang sebagian. Nah itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar kita harus selektif dengan pemilihan sahamnya. Dan yang tadi teman-teman bisa lihat lah ya nanti di postingan saya bagaimana saya melihat dan menjelaskan apa ya, ini main sendiri atau ada ganjelan atau apa, kalian bisa lihat aja dengan sendirinya ya supaya menghemat waktu. Tapi yang pasti ketika saya menemukan saham yang tidak, yang partisipasi marketnya bagus dengan volume yang gede, saya akan berani masuk di sana dengan lebih serius daripada saham-saham yang hanya dipermainkan seperti itu ya. Oke, Om Ben, jadi saya ringkaskan, Om Ben lihat saham-saham yang secara teknikal bagus, kemudian ada volume, dan ada inflow asing, serta ada partisipasi market. Berarti ini maksudnya lot di bid dan offernya gede-gede ya Om Ben? Bukan cuman gede, sekali lagi bukan cuman gede, tapi adalah kita harus melihat apakah saham ini benar-benar ada bidnya atau hanya ganjelan. Apakah ada yang makan barang atau hanya tukar-tukaran atau swap order. Itu yang lebih penting. Karena contoh kayak begini, bapakku hari ini liquid, ya kan, liquid, gimana nggak liquid? Ya memang tidak segede BP, tapi cukup liquid. Artinya apa? Bid overnya pun diisi puluhan ribu lot, ya kan 20.000. Artinya kita masuk 10.000 pun sebenarnya bisa. Tapi permasalahannya ketika kita bedah bid dan overnya, ganjelan semua, alias ketika kita copot ganjelannya, kita hilangkan yang besar-besar, itu apa ya, cuman ada 2 lot, ada 10 lot, 100 lot. Artinya apa? Kalau kita benar-benar 10.000 dan memang dilongsorin atau dicabut bidnya, kita nggak bisa keluar. Om Ben, Nah ini makanya harus benar-benar kita melihat liquidnya itu dibuat liquid atau benar-benar liquid secara market, ya, dengan melihat tatanan bid dan overnya. Itu yang penting banget gitu loh. Jadi bukan hanya melihat, oh ini bidnya tebel nih, enggak sesimpel itu. Banyak sekali jebakan-jebakan di sana seperti itu. oke Om Ben, katanya gimana cara tahu itu bidnya fake apa enggak tuh? Ganjelan, Kalau soal ganjelan. kalian bisa postingan saya ya, postingan saya 2 postingan terakhir, kalian lihat di sana aja deh ya, lihat di sana aja, itu sudah saya jelaskan dengan video ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau dari sini kan agak susah ya, jadi mendingan lihat di sana aja ya. Oke, lihat postingan Om Ben ya, jadi menghemat waktu. Kita mau buka konsultasi klinik Tongfang, silakan ditulis di kolom pertanyaan. Om Ben yang modal 10 juta minggu kemarin sekarang udah jadi berapa Om Ben katanya? Ya sudah bisa jadi beberapa mio lah. Wow, Kalau dibeli motor berapa? luar biasa. Saya sengaja tidak menunjukkan dulu ya, supaya surprise aja ya. Tapi yang pasti saya tiap hari adalah ya, tiap hari ya lumayan lah, hari ini pun bisa dapat ya di atas 2 juta lah, lumayan. Wah, Gitu hebat aja. sekali ya. Dan ada yang nanya di kolom pertanyaan di feed ya, katanya Om Ben gimana memaksimalkan margin? Om Ben kalau trading nggak pakai margin ya, sudah saya tulis juga di kolom Iya. komen. Saya nggak pakai margin ya, saya nggak pakai margin, jadi saya nggak bisa jawab karena memang saya bukan trader yang berani pakai margin. Oke, untuk pertanyaan ARB simetris kita akan simpan sampai di belakang. Oke, baiklah. Saham partisipasi. Om Ben, oh ini banyak juga nih yang nanya nih Om Ben tadi. Om Ben, strategi CL-nya seperti apa? Kalau gini, kalau saya CL, saya akan melakukan cut loss ketika tidak sesuai dengan analisa saya. Artinya begini, terutama ini buat akun saya yang kecil ya, buat akun saya yang 10 juta itu, saya akan mencoba berhati-hati masuknya, ya, benar-benar masuk di area konsolidasi. Artinya ketika saham itu benar-benar sedang apa ya, misalnya udah rally pun dia sedang sideways lagi, saya akan mau situ. Ketika sidewaysnya jebol, saya buang. Ya, jadi saya ketika saya mengejar saham yang sedang bergerak pun, saya memastikan saham ini belum bergerak jauh, ya, dari supportnya. Ya, penentuan support resist bagaimana ya? Kita lihat TA-nya aja. Kita lihat TA-nya ya seperti apa, karakter sahamnya seperti apa.
ketika saham ini belum jauh, saya misalnya begini ya, ada saham A. Saham A ini saya melihat 98 ini nggak jebol-jebol, kuat sekali di 98. Sedangkan sekarang di 99 100. Ya, apakah saya berani masuk? Saya akan coba tungguin, coba sabarin dulu. Ketika dia misalnya lari ke 101 ya, saya akan coba masuk 101. Stop loss di berapa? Di 99 atau 98 ya. Saya akan lihat resistnya. Di mana? Oh, ternyata 105 ada resist. Saya buangnya di mana? Saya akan buang sebagian di 105 105. Ketika saya merasa ini kayaknya berbahaya ya, secara overnya tebel-tebel sekali dan nggak ada kekuatan naik, nggak ada yang mau HK, saya akan buang semuanya langsung. Karena kan saya mau scalping nih. Jadi makanya kan kalau teman-teman lihat di postingan saya cut loss saya tuh kecil-kecil ya, minus 1%, rata-rata jarang sekali, minus 2 ke atas jarang sekali. Tapi saya bisa profit 3%, 4%. Ada beberapa yang cuma profit 1% ya. Ketika saya nggak yakin, saya mendingan keluar. Jadi begini, saya kalau sedang scalping dan saya nggak yakin, saya mendingan keluar. Karena apa? Ketika saya menemukan keraguan, ya lebih baik saya clear posisi. Ya kan, seperti itu. Kalau saya yakin dengan analisa saya dan memang saya mantap di saham itu, saya akan berusaha tahan selama mungkin. Tapi ketika nggak yakin, saya akan keluar. Karena market ini bukan soal benar dan salah, ya. Tapi market ini berbicara soal menjaga psikologis. Dan ingat kembali ya, yang kita kejar adalah psikologis kita. Ketika kita psikologisnya ragu-ragu, mending kita clear posisi. Itu jauh lebih aman. Kalau naik bagaimana? Ya sudah. Karena namanya kita ragu-ragu kok. Nah, ketika naik seperti itu, kita mengevaluasi. Kenapa saya ragu-ragu ya? Oh, saya ragu-ragu karena saya mungkin takut begini. Oke, solusinya apa? Nah, ini yang kita cari. Kita evaluasi terus. Sehingga besoknya kita trading, kita bisa mengupgrade diri kita. Memperbaiki, oh, saya mau jadi lebih baik lagi dari kemarin nih. Saya nggak boleh ragu-ragu lagi. Nah, ini kita pakai. Ya kan? Jadi, itu yang saya lakukan terus, teman-teman. Jadi, tiap hari itu, saya nggak punya patokan berapa persen, saya nggak pernah punya. Dan saya tidak pernah, waktu saya trading scalping, saya tidak pernah memasang stop loss. Artinya apa? Saya percaya pada jari saya dan pikiran saya. Ketika saya memutuskan untuk sell, ya saya akan sell. Dan itu benar-benar harus disiplin. Ya kan? Kembali lagi, saya membuat sebuah trading plan, sebuah sistem di mana saya harus sangat disiplin. Ya, ketika teman-teman sudah mau scalping tapi minusnya cut loss-nya di atas 6%, 7%, berarti teman-teman udah nggak disiplin itu. Ya kan? Karena profitnya mungkin cuma 3%, 2%, 3%, 4%, tapi kenapa stop loss-nya sampai 7%? Nah, itu yang perlu kita evaluasi ya, soal stop loss seperti itu. Om Ben, ini untuk scalping ya, ada yang nanya, beberapa yang sangat teknis, baiklah kita jawab ya. Yang pertama ada pertanyaan, kalau saham break resist, Om Ben entry atau tunggu retrace? Kalau break resist, tergantung volumenya bagaimana. Alias tergantung begini teman-teman. Ketika saham break resist, itu biasanya ya akan terjadi tes ya, retest di resist yang di break itu. Ya. Jadi kalau kita mau buy on breakout, kita harus sangat disiplin. Ketika gagal breakout, bagaimana? Kita harus cut. Kalau breakout lagi bagaimana? Kalian mau re-entry nggak ada masalah. Ya kan? Tapi memastikan bahwa ketika buy on breakout itu tidak memakai 100% cash. Atau 100% dari alokasi porsi di mana kita mau masuk, misal kita masuk 10 juta. Kita ketika buy on break itu nggak boleh 10 juta langsung. Mungkin bisa 3 juta dulu. Tujuannya apa? Kalau ada false break, kita cut loss, kita nggak akan cut loss gede. Karena kita, gini ya teman-teman, di market seperti sekarang ini ya, sepertinya break resist, tapi gagal terus. Contoh, saham energi 300 ya. 300 kan ada resist tuh di situ. Beberapa hari kita lihat kan, 306, banting lagi ke bawah. Ya kan? Hari ini juga, kemarin sempat 306, banting, dan sekarang hari ini koreksi ke 278. Ya kan? Bayangkan kalau teman-teman mau buy on breakout di 300 dan teman-teman nggak disiplin, ya loss-nya akan gede. Tapi ketika teman-teman disiplin, oke, kalian pasang di mana? Di 294. Ya udah, 300 ke 294 itu. Ya. Oke. Itu yang kita lakukan dan yang saya lakukan ya. Saya nggak ngerti dengan strategi orang lain, tapi yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau memang saya melihat ada sebuah saham yang memang kayak BP hari ini, BP sebenarnya saya maksudnya agak telat ya. Karena saya itu tadi pagi lupa. Kalau saya sudah set BP itu, saya mau masuk, pokoknya stop loss di bawah 113. Tapi saya lupa, ya saya main ke saham lain, saya mantau saham lain, saya lupa BP ternyata. Ya udah, saya ketinggalan kan. Yang saya lakukan apa? Saya nungguin BP dulu, karena posisinya nanggung tuh. Stop loss di 113, sekarang harganya 120 nih.
Ya kan? Artinya apa? 122 resist. Cuma ada 2 tick aja. Kalau saya beli sekarang, risk rewardnya nggak sebanding. Ya, saya nungguin. Dia bisa break 122. Oke? Dia bisa break, naik ke atas, saya baru mulai entry lagi. Dan ternyata memang nggak ada retestnya BP, karena volumenya gede sekali hari ini kan. Di HK terus sama asingnya juga kan. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Kalau dia nggak jebol ke bawah, bagaimana? Saya akan melakukan average up. Itu yang saya lakukan. Dan teman-teman kalau hari ini ya, misal ya teman-teman ada waktu, nanti bukalah chart menitan, 1 menitan dari BP, itu chartnya cantik sekali. Ya, dimana sempat retrace ya, sempat koreksi, tapi langsung mantul lagi. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi ketika melakukan average up, beli sedikit, turun lagi, bagaimana? Ya nggak perlu khawatir. Kan kita punya plan, kita masih punya cadangan dana kan. Ketika dia turun misalnya, contohnya saya beli 124. Jebol kan, resi yang dijebol 122 kan. Saya beli 124. Terus uji 122 bagaimana? Ya udah, nambahin 122. Stop lossnya di berapa? 120 misal. Ya kan? Artinya kan saya beli 122. Kemudian dia naik lagi 124. Saya nggak buru-buru beli lagi. Saya tunggu lagi. Dia naik ke 125, 126. Kemudian turun 124 lagi. Saya lihat 124, oh kuat ya. Nah, saya baru melakukan pembelian di sana. Artinya apa? Kita mengatur bagaimana memanage pembelian kita ini. Nggak asal nubruk aja. Oh naik tabrak, enggak gitu caranya. Kalau naik tabrak turun sedikit cut loss, ya kita dikerjain melulu, karena kan kalau chartnya BP kan tadi seperti itu, naik ke atas banting bawah, naik ke atas banting bawah kan seperti itu. Tapi banting bawahnya nggak jebol daripada area-area yang di break sama dia. Ya kita melakukan average up-nya di situ, perlahan seperti itu. Itu strategi saya ya. Oke, berarti Om Ben saat ngomong resisten sama support, tadi juga ada yang nanya ini time frame 1 menitan berarti ya, karena untuk scalping. Iya betul. Om Ben Jadi melihat chart 1 menitnya sebenarnya di mana katanya? Apakah di app tradingnya atau buka trading view atau gimana Om Ben? iya, saya kalau lihat lebih baik di sekuritas ya, karena kan lebih real time daripada trading view ya. Jadi lebih baik lihat di situ. Tapi untuk melihat misalnya ya, misal historical ke belakangnya boleh pakai trading view, nggak ada masalah. Tapi kalau memang lihat di secara menitan yang real time ya, kita lihat di sekuritas masing-masing, kan seperti itu. Cuman begini ya teman-teman ya, tidak semua saham itu benar-benar breaknya benar-benar bagus ya. Kembali lagi seperti itu. Makanya kan saya lihat yang saya kejar di BP sebenarnya hari ini saya masuk BP misal di 124 tadi. Saya lihat ini mau kemana BP? Oh, arahnya ke sini. Dia bisa jebol arah resist berikutnya ya, 127 atau 130 misalnya. Dan dia nggak turun, dijagain terus nih. Nah, itu membuat saya memutuskan yang sebenarnya tadi mau scalping, akhirnya saya hold. Dan saya tadi sudah buang BP di area 150. Saya udah buang separuh barang saya di 150, saya masih punya separuh. Saya diemin dulu. Karena apa? Hari ini breaknya kencang sekali. Apakah besoknya lanjut, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, saya mencoba mengamankan sebagian profit saya. Udah aman separuh kan. Paling nggak ya mengurangin profit. Tapi kan saya nggak loss. Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya misalnya BP ini dibanting ke bawah, dibanting sampai 143, 142 dan nggak mantul ya, mungkin saya akan buang. Jadi itu yang saya lakukan ya. Jadi benar-benar kita ini apa ya? Pinter-pinteran ya, lebih cerdas dan lebih berhati-hati. Kalau teman-teman mau scalpingan di BP silakan, nggak ada masalah. Tapi saya memang di BP ini punya plan. Waktu tadi masuk, ketika dia break dari 122, saya coba hold ya, karena polanya ini saya lihat bagus. Lihat polanya bagus dari mana? Karena power buy-nya gede sekali. Artinya apa? Sempat diguyur, offernya tebel, ya, offernya dicabut, DHK lagi ke atas. Nah, itu yang membuat saya yakin, oh ini BP hari ini kok cukup kencang ya. Tapi untuk berpikir apakah arah atau enggak, saya nggak berpikir arah, karena saham-saham seperti BP dan BRMS itu jarang sekali arah kan. Cuman memang dengan power yang sebegitu gede, saya percaya banget upside-nya bisa lumayan. Ya, dan ternyata lumayan banget ya, saya bisa jual di 150 kan hari ini, separuh seperti itu. Iya, trading view itu telat kecuali kalian berbayar ya. Berbayar itu baru nggak Berbayar telat. pun itu ada delay-nya sedikit. Delay dikitnya. Berbayar pun itu nggak serial time yang punya sekuritas seperti itu. Lihat volumenya juga bisa di chart sekuritas ya teman-teman. Oke, itu tadi Om Ben sudah menjawab dengan sangat teknis pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih Om Ben. Kemudian ada yang nanya juga nih Om Ben. Om Ben, tadi kalau misalnya kita udah punya plan,
Langsung CL saat itu juga begitu ke break atau nungguin closingan, Om Ben? Saya nggak pernah nunggu closingan. Saya untuk scalping saya nggak pernah nunggu. Oke. Ya, dalam arti kecuali untuk swing ya. Kalau swing beda. Kalau scalping saya nggak pernah nunggu. Ketika jebol saya keluar. Nanti kalau saya mau masuk lagi ya saya coba. Saya hari ini ada satu saham ya, satu saham. Saya itu mencoba trading 2 kali di sana. Ya tapi gagal ya. Loss 2 kali dan saya memutuskan udahlah saya ganti saham saya yang lain aja daripada saya berusaha penasaran dan saya mau balas dendam, saya mendingan nyingkir ke saham yang lain dan ya puji Tuhan saya ganti saham lain malah profit ya kan seperti itu. Jadi saya benar-benar kalau saya mau mencoba saya membatasi diri. Mau coba berapa kali nih di saham ini? Sekali, 2 kali, 3 kali harus ada batasan cukupnya. Ketika saya berkata udah ini udah gak bisa profit saya akan pindah ke saham lain. Oke. Itu yang saya lakukan ya. Iya. Om Ben mentalnya bagus ya, berarti nyobanya sampai 2 kali loh. Kalau saya biasanya sekali nggak ngefek udah langsung cari yang lain deh. Oke, Om Ben, ini misalnya di market yang seperti ini tadi, kalau misalnya kita memang masih baru kayak gitu, tradingnya juga masih belepotan dalam artian kayak gitu, belum mantep banget. Tadi kan misalnya kita evaluasi diri nih, gimana cara evaluasinya? Apa dari transaksi kita yang udah selesai, kita lihat lagi kita loss gedenya di mana, atau kepentoknya di mana, atau gimana sih caranya nih, Om Ben? Ya, kalau saya lihatnya begini ya. Jadi dari hasilnya ya. Misalnya hari ini saya lossnya di mana? Oh di saham A. Saya akan cari kenapa saya loss di saham A. Ya, saya akan coba lihat di chart menitanya. Mungkin di saat saya masuk tuh di harga berapa, kemudian volumenya bagaimana. Ya, saya akan coba lihat. Oh ternyata saya salah. Di sini memang harusnya ini area resist. Ya, kenapa saya masuk di sini? Makanya saya cut loss kan seperti itu. Atau udah disupport nih, tapi saham ini memang cukup volatile. Artinya oh berarti saya memang memasang area buy-nya ini kurang lebar. Nah, ini yang jadi evaluasi saya ke depannya. Jadi dari situ saya bisa menghafalkan per sahamnya, teman-teman. Oh, saham A ini memang tipikalnya volatile. Tipikalnya seperti ini. Oh, saham B ini memang dia bikin jarum-jarum terus nih chartnya. Area supportnya tapi di area tertentu, misalnya di area 150. Contoh MTBI. MTBI teman-teman banyak yang nanya, kenapa saya bisa masuk di 151? Kalau teman-teman buka chartnya, dia nggak jarang sekali turun di bawah 150. Itu saya mencoba spekulasi buy di sana dan saya nungguin karena saham ini sering dimainkan kan. Saya memang sengaja ya saya menyiapkan sejumlah dana di sana. Saya masuk. Ketika saya masuk pun saya masuknya kecil-kecil supaya apa? Nggak ketahuan. Ya, nyusup kan. Jadi saya masuk kecil-kecil dan saya sabar ngantri. Saya nungguin tuh 3 hari 4 hari, tapi terbayar karena sekali taking profit 20%. Ya kan? Nah, ketika bergerak ya udah tungguin aja dia mau naik mau apa. Waktu itu sempat MTBI naik ke 160, saya belum jual. Sampai 168 pun saya belum jual. Ya, karena saya mengerti ini belum dimainin oleh yang biasanya main sebenarnya. Ya udah biarin aja. Karena hanya pemanasan aja dan bener ketika udah turun dia nggak turun dari 157. Ya ketahan di situ. Itu sebenarnya area untuk buy lagi. Cuman karena saya sudah memutuskan saya cuma cukup uang sekian aja ya udah saya nggak nambah lagi. Nah akhirnya saya jual di 179, tertingginya 189 atau 188 atau saya lupa kemarin. Ya udah biarin aja. Ya biarin aja. Menurut saya sudah cukup lah. Saya mencoba menanamkan dalam diri saya perasaan cukup ya. Cukup udah cukup ya. Sudah cukup. Jadi udah profit sudah cukup. Jadi saya ya dapat 20% nyopet. Ya lumayan kan nyopet 20% kan. Karena biasanya kecil-kecil ini nyopet 20%. Itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar saya mulai mengenali persahamnya bagaimana. Nah, ini yang penting banget untuk teman-teman belajar ya. Dan itu membutuhkan waktu ya. Seperti itu. Iya. Oh iya, aku mau sharing nih. Om Ben tuh hebat banget sih. Maksudnya benar-benar kalau udah disiplin dan boleh dikata nggak pakai perasaan ya. Misalnya waktu itu Om Ben cerita ya. Jadi pernah bukan nggak sengaja ya. Om Ben kan tradingnya kayaknya di saat yang bersamaan tuh ada banyak saham gitu ya. Ada saham Om Ben yang kekunci ARB pas lagi nggak dilihat. Nah itu kan beberapa hari kena ARB ya Om Ben. Begitu kebuka itu Om Ben langsung buang loh. Instantly. Padahal biasanya kalau kita ARB-nya kebuka kan kayak masih kuat nih, mantul nih sampai mana, dan memang saham yang di cut loss Om Ben seketika itu semuanya itu masih mantul loh hari itu dan kenceng loh mantulnya, tapi Om Ben ya udah kayak udah CL aja gitu. Padahal tuh gede loh ya.
Itu hebat sih Om Ben Iya. sih. Ya karena begini kalau kita terus apa ya tidak memakai perasaan kita, alias kita berharap terus ya. Yang terjadi adalah pertanyaannya begini, kan saya nggak pernah ngerti saham ini naik atau enggak ke depannya. Ya kalau naik, kalau turun, ya gimana? Nah, yang penting adalah ketika kita bisa melakukan kalkulasi saham tersebut, kita mengevaluasi diri. Nah, kita bisa belajar at least. Oh, besok lagi saya nggak mau seperti ini. Dan kita mendapatkan tambahan uang kan dari hasil cut lossan kita. Dan ini yang kita pakai untuk apa? Untuk belajar ke depannya. Untuk trading lagi ke depannya. Itu kalau saya nggak melakukan cut loss di saat itu, belum tentu juga sahamnya bakal naik lagi. Ya kan? Karena sekali lagi saya punya saham itu sangat banyak ya waktu itu ya. Saya cut loss sangat banyak sekali. Ya saya ngeguyur siapa saya nggak ngerti. Ya. Nah, yang terima barang saya kan harus menaikkan lagi. Kalau saya dia nggak saya guyur, mungkin dia nggak perlu naikin lagi kan. Nah kan seperti itu. Kan nggak ada yang pernah mengerti. Itu kan hukum sebab akibat ya. Yang penting sekarang saya psikologis aman, saya dapat cash lagi, itu cukup buat saya. Untuk urusan yang lain ya udah biarin aja. Saya seperti itu sih. Saya tidak pernah mikirin yang aduh ini masih naik masih apa, udah biarin aja. Karena apa? Yang bisa saya kontrol adalah perasaan saya, psikologi saya. Ketika saya udah cut loss itu saya lebih lega, psikologi saya lebih tenang. Ya itu cukup buat saya ya untuk menjalani market besoknya kan seperti itu. Oke. Om Ben, nah mungkin di saat market seperti ini ada banyak teman-teman yang bertanya-tanya, apakah ini gaya yang saya pilih ini salah atau memang saya yang tidak bisa menjalankannya? Contohnya yang lagi belajar scalping jadi bertanya-tanya, apakah memang scalping bukan untuk saya dan saya harus ganti cara swing atau justru yang misalnya scalping berujung banyak banget fake breakout, fake breakdown sampai akhirnya CL terus. Dan bertanya-tanya, jangan-jangan swing lebih cocok atau justru swing banyak pola-pola yang tadinya bagus jadi patah. Mungkin aku harusnya scalping atau kayak gimana sih Om Ben nih? Menurut Om Ben gimana nih? Iya. Jadi begini. Apakah scalping itu cocok buat saya atau enggak? Itu teman-teman harus mengerti. Karena begini. Kalau teman-teman belajar scalping di saat market susah, ya kan? Dan teman-teman berekspektasi teman-teman profit, kalau loss itu gagal, itu tidak fair menurut saya. Karena apa? Kita harus ngerti marketnya memang susah. Ya, saham-saham yang bergerak itu hanya itu aja kan. Tidak ada saham yang benar-benar apa ya rame. Marketnya cenderung sepi. Yang rame cuma saham tertentu aja.